Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya ini. Pada kali ini kita akan membahas atau latihan soal prediksi soal P3K tahap 2 ya. Untuk part yang ke-21 ini lengkap dengan pembahasan. Baiklah, lanjut saja. Soal pertama yaitu Anda menggunakan kuis harian untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang materi pelajaran IPA. Hasilnya menunjukkan banyak siswa belum memahami konsep yang diajarkan. Apa langkah Anda berikutnya? A. Melanjutkan materi selanjutnya agar siswa tidak tertinggal jadwal pembelajaran. B. Memberikan tugas tambahan kepada siswa untuk mempelajari ulang materi di rumah. C. Mengadakan diskusi kelompok kecil untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dan menjelaskan ulang konsep. D. Menyediakan video pembelajaran sebagai bahan pendukung siswa belajar mandiri. E. Mengulang kuis dengan soal yang lebih sederhana untuk meningkatkan nilai siswa. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengadakan diskusi kelompok kecil untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dan menjelaskan ulang konsep. Pembahasannya yaitu langkah yang paling tepat untuk mencari tahu penyebab kesulitan belajar siswa melalui diskusi kelompok kecil, kemudian memberikan penjelasan ulang konsep secara langsung. Ini menunjukkan pendekatan reflektif dan responsif terhadap hasil evaluasi formatif. Soal nomor 2. Anda sedang mengajarkan materi yang memerlukan perhatian penuh, namun terlihat beberapa siswa sibuk dengan gadget dan tidak memperhatikan ketika diingatkan secara lisan. Mereka tetap kurang responsif. Sementara itu, sebagian siswa lain mulai terganggu oleh perilaku tersebut. Apa tindakan Anda untuk memastikan semua siswa tetap fokus? A. Menyita gadget siswa yang mengganggu untuk sementara waktu agar mereka memperhatikan pelajaran. B. Mengalihkan metode mengajar dengan menggunakan media interaktif yang melibatkan gadget mereka secara langsung. C. Memberikan teguran keras kepada siswa yang tidak fokus untuk menunjukkan pentingnya menghormati guru dan teman sekelas. D. Mengabaikan siswa yang sibuk dengan gadget dan hanya fokus pada siswa yang memperhatikan. Menghentikan pembelajaran sementara untuk mendiskusikan aturan penggunaan gadget di kelas dan konsekuensinya. Jawaban yang benar adalah menghentikan pembelajaran sementara untuk mendiskusikan aturan menggunakan gadget di kelas dan konsekuensinya. Pembahasannya yaitu diskusi bersama siswa mengenai aturan dan konsekuensi akan membangun kesepakatan kelas secara demokratis dan membuat siswa merasa dilibatkan serta bertanggung jawab atas perilaku mereka. Soal nomor 3. Di tengah pelaksanaan proyek berbasis pembelajaran PJBL tentang pengelolaan sampah, Anda mendapati sebagian siswa tidak aktif berkontribusi dalam kelompoknya. Hal ini menyebabkan ketimpangan kerja antar anggota kelompok. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini? A. Membiarkan siswa belajar dari dinamika kelompok mereka sendiri tanpa campur tangan. B. Memberikan tanggung jawab yang berbeda sesuai minat dan kemampuan masing-masing anggota kelompok. C. Mengubah pembagian kelompok agar lebih seimbang. D. Melibatkan siswa yang tidak aktif dalam diskusi untuk mencari solusi bersama. Memberikan nilai individu berdasarkan kontribusi masing-masing anggota kelompok. Jawaban yang paling tepat adalah D. Melibatkan siswa yang tidak aktif dalam diskusi untuk mencari solusi bersama. Pembahasannya yaitu melibatkan siswa secara langsung dalam diskusi untuk mencari solusi merupakan pendekatan kolaboratif yang membangun tanggung jawab dan partisipasi, serta menumbuhkan keterampilan sosial. Soal nomor 4.
Di masa pembelajaran daring, Anda mendapati beberapa siswa sulit mengikuti pelajaran karena keterbatasan perangkat dan koneksi internet. Langkah apa yang sebaiknya Anda ambil? A. Memberikan materi dalam bentuk cetak kepada siswa yang kesulitan. B. Mengatur jadwal ulang untuk memberikan pelajaran tambahan secara langsung. C. Membuat video pembelajaran yang dapat diakses kapan saja oleh siswa. D. Menggunakan aplikasi sederhana yang dapat berjalan dengan baik pada perangkat mereka. E. Membiarkan siswa tersebut mengajar ketinggalan secara mandiri. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan materi dalam bentuk cetak kepada siswa yang kesulitan. Pembahasannya yaitu menyediakan materi dalam bentuk cetak adalah solusi inklusif dan realistis untuk siswa yang menghadapi keterbatasan teknologi, sehingga tidak tertinggal pembelajaran. Soal nomor 5. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5, Anda diminta untuk mengukur kemampuan literasi siswa menggunakan cerita rakyat sebagai bahan bacaan. Namun beberapa siswa kesulitan memahami makna cerita karena kosakata yang sulit. Apa yang harus Anda lakukan untuk memastikan evaluasi berjalan efektif? A. Memberikan siswa kamu mencari arti kata sulit secara mandiri. B. Menyediakan kosakata dalam cerita sebelum diberikan kepada siswa. C. Memberikan panduan membaca yang menjelaskan kosakata sulit sebelum memulai evaluasi. D. Memilih cerita rakyat lain yang lebih mudah dipahami. Membiarkan siswa mencoba memahaminya tanpa intervensi agar belajar mandiri. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memberikan panduan membaca yang menjelaskan kosakata sulit sebelum memulai evaluasi. Pembahasannya yaitu memberikan panduan membaca terlebih dahulu dengan penjelasan kata-kata sulit adalah bentuk scaffolding atau dukungan belajar yang penting sebelum evaluasi, agar siswa dapat memahami bacaan dengan baik. Soal nomor 6. Anda baru bergabung di kantor dan merasa dikucilkan oleh kelompok lama. Apa sikap Anda? A. Menutup diri dan menyendiri. B. Proaktif berkenalan dan ikut kegiatan. C. Mengeluh ke atasan. D. Menghindari interaksi sama sekali. E. Membuat grup baru tandingan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Proaktif berkenalan dan ikut kegiatan. Pembahasannya yaitu proaktif membuka komunikasi, membantu membangun relasi dan adaptasi dalam lingkungan kerja baru. Soal nomor 7. Anda menyadari bahwa cara kerja Anda berbeda dari kebanyakan tim. Apa tindakan Anda? A. Menyesuaikan sambil memberikan saran perbaikan. B. Tetap dengan cara sendiri tanpa kompromi. C. Menuntut semua mengikuti cara Anda. D. Menarik diri dari tim. E. Menyerah tanpa mencoba. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menyesuaikan sambil memberikan saran perbaikan. Pembahasannya yaitu adaptasi disertai kontribusi positif memperkuat sinergi dalam tim. Soal nomor 8. Anda ditugaskan menangani klien dari negara lain. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengandalkan pengalaman sendiri. B. Belajar budaya dan etika klien sebelum bertemu. C. Menyuruh klien menyesuaikan diri. D. Menghindari kontak langsung. E. Meminta diganti dengan rekan yang lain. Jawaban yang paling tepat adalah B. Belajar budaya dan etika klien sebelum bertemu. Pembahasannya yaitu memahami budaya klien penting dalam menjalin hubungan kerja yang profesional dan sukses. Soal nomor 9.
Anda melihat panitia acara tidak mempertimbangkan aksesibilitas bagi peserta disabilitas. Apa tindakan Anda? A. Menyarankan agar panitia memperbaiki perencanaan. B. Membiarkannya karena acara sudah dekat. C. Mengeluh ke media sosial. D. Menyindir panitia di depan umum. E. Mengajak peserta disabilitas untuk tidak hadir. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menyarankan agar panitia memperbaiki perencanaan. Pembahasannya yaitu saran langsung dan membangun menunjukkan kepedulian pada kesetaraan dan inklusivitas. Soal nomor 10. Seorang rekan kerja menunjukkan perilaku yang mencurigakan terhadap data penting. Apa sikap Anda? A. Menuduh langsung di depan orang banyak. B. Menyampaikan ke pihak yang berwenang dengan data. C. Mengabaikannya saja. D. Membahasnya di grup informal. E. Menghadangnya dengan ancaman. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyampaikan ke pihak yang berwenang dengan data. Pembahasannya yaitu melaporkan sesuai jalur resmi dengan data adalah tindakan etis dan profesional. Nah, itu tadi beberapa soal P3K yang sering muncul di seleksi P3K sebelumnya. Saya doakan semoga kalian lulus dan sukses dalam seleksi P3K tahun ini. Untuk soal-soal lainnya dapat dilihat di channel saya ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.